Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbaran bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Sebuah rumah kios di Jalan Cemara Merauke nyaris terbakar akibat ulah seorang pria. Kesal saat ditegur oleh pria Parubaya, sejumlah pemuda di Kabupaten Sarmi malah menganiaya korban hingga tewas. Razia pabrik miras oplosan di Merauke terus berlanjut. Polisi berhasil menyita ribuan liter miras dari pemukiman padat penduduk. Polres Merauke menggelar Operasi Zebra 2025. Hari pertama operasi, polisi menjaring 128 pelanggar lalu lintas. Razia kendaraan berlangsung di depan kantor Satlantas Polres Merauke. Kehadiran polisi di jalan mengagetkan sebagian pengendara motor. Sebagian tidak bisa menghindar dan hanya pasrah ketika polisi memeriksa kelengkapan kendaraan mereka. Sebagian besar pelanggar adalah pengendara sepeda motor dan sisanya pengendara mobil, sekitar 10 orang. Umumnya mereka yang terjaring tidak memiliki surat izin mengemudi, kendaraan tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, serta masih berstatus pelajar. Kasat Lantas Polres Merauke Ibtu Reza Hilmi mengatakan pihaknya akan menindak pengendara mulai dari teguran hingga tilang di lapangan. Operasi Zebra tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari pertama, yakni tadi terjaring banyak pelanggaran, diantaranya sepeda motor sebanyak kurang lebih 118, kemudian mobil 10. Dan untuk pelanggaran sendiri mayoritas rata-rata tidak memiliki SIM, kemudian TNKB tidak dilengkapi, dan bahkan tadi kami temukan banyak pengendara daripada pelajar yang pasti belum cukup umur dan tidak memiliki SIM. Jadi kami himbau, kami memberikan himbauan kepada para pelajar agar tidak mengemudikan sepeda motor sebelum cukup umur dan memiliki SIM. Operasi Zebra berlangsung selama 2 pekan dan polisi berharap operasi ini bisa meningkatkan disiplin pengendara kendaraan bermotor. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dirlantas Polda Papua menerjunkan 347 personel untuk melakukan penertiban pelanggar lalu lintas di wilayah Kota Jayapura. Selama 14 hari operasi penertiban akan dilakukan di berbagai lokasi. Operasi Zebra kali ini melibatkan dari TNI serta Jasara Harja. Kapolda Papua Irjen Patrick Renwarin meminta anak buahnya menerapkan pendekatan humanis namun tetap konsisten dalam menegakkan hukum. Intinya operasi Zebra tahun ini harusnya menunjukkan hasil positif. Hasil yang diutamakan dalam operasi Zebra ini menuju kepada operasi lilin adalah tertib berlalu lintas bagi seluruh pengguna jalan. Itu yang pertama. Kemudian seluruh pengguna jalan wajib untuk menggunakan kelengkapan kendaraan bermotor. Selain mendisiplinkan pengendara, operasi Zebra bertujuan mengurangi kecelakaan lalu lintas yang juga marak terjadi akibat ketidaktaatan pengendara berlalu lintas. Untuk personel yang dilibatkan adalah 347 orang. Dengan tujuan yaitu menekan angka pelanggaran dan jumlah kecelakaan lalu lintas serta fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Serta yang kedua adalah meningkatkan budaya tertib berlalu lintas masyarakat pengguna jalan. Polisi mengimbau masyarakat untuk membawa SIM dan tidak lupa kelengkapan kendaraan sebelum bepergian. Hendra dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Kondisi pendidikan di sekolah rakyat terintegrasi 77 Merauke memprihatinkan. Sejumlah siswa di sekolah ini dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama belum mampu membaca, menulis, dan berhitung. Kondisi ini sangat memprihatinkan ketika daerah lain di Indonesia berlomba menimba ilmu untuk maju. Sebagian anak-anak di sini justru tertinggal. Situasi ini membuat para guru di sekolah rakyat harus bekerja ekstra keras dan memberikan perhatian lebih serius terhadap siswa ini. Mereka di rumah tidak pernah diarahkan untuk sekolah dari SD. Sehingga kalau melihat usia 13 tahun seharusnya kelas 1 SMP, akhirnya kami kembalikan ke SD sampai penguatan baca tulis hitungnya betul-betul kuat. Nanti di bulan Januari akan kami lakukan pembelajaran sesuai struktur kurikulum. Kalau sementara ini kita masih matrikulasi. Nanti yang dari keluarga yang memang tidak bisa baca tulis kami ajari membaca, menulis. Setelah itu kami lakukan asesmen penempatan. Kalau memang anak yang tidak bisa baca tulis usianya 10 tahun, kami lihat oh ini bisa layak di kelas 4 SD, maka akan langsung kami letakkan di kelas 4 SD. Tidak mungkin kami tempatkan di kelas 1 SD karena usianya 10 tahun. Yang umur 13 tahun juga begitu. Kalau kita ajari baca tulis dan kami asesmen layak duduk di kelas 5, ya kami dudukkan di kelas 5. Sekolah terpaksa mengambil langkah menurunkan kelas para siswa jika mereka dalam waktu yang ditentukan belum juga bisa baca, tulis, dan berhitung. Kebijakan ini untuk memastikan setiap siswa benar-benar menguasai kemampuan dasar sebelum naik ke tingkat pendidikan berikutnya. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, polisi di Merauke terus menggencarkan operasi miras ilegal. Kali ini sebuah pabrik rumahan miras kembali digerebek di Jalan Brawijaya, tepat di tengah pemukiman padat penduduk. Saat penggerebekan, polisi menemukan hampir 1.000 liter miras siap edar yang disimpan dalam puluhan jeriken dan botol yang memenuhi ruangan rumah tersebut. Namun sayang, pemilik pabrik rumahan ini berhasil melarikan diri sesaat sebelum petugas tiba di lokasi. Seluruh barang bukti miras kemudian langsung dimusnahkan di tempat oleh pihak kepolisian untuk mencegah peredarannya di kota Merauke. Satuan Reserse Narkoba berhasil mengamankan satu pabrik produksi miras lokal jenis Sopi di Jalan Brawijaya, Merauke. Produksi miras lokal ini yang terbesar di Kabupaten Merauke untuk tahun 2025. Dapat kami sampaikan bahwa miras lokal jenis Sopi ini diamankan 25 ember bahan baku yang langsung dimusnahkan di tempat kejadian, sedangkan miras jenis Sopi sebanyak 3 jerigen 25 liter dan peralatan penyulingan yang diamankan langsung ke Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke. Pengungkapan pabrik miras rumahan ini disebut sebagai yang terbesar sepanjang tahun 2025. Polisi menduga ribuan liter miras tersebut akan diedarkan menjelang Natal dan Tahun Baru ketika angka permintaan biasanya meningkat. Operasi pemberantasan miras ilegal akan terus dilakukan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa libur akhir tahun. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi di pos keamanan Pasar Wamanggu Merauke pada hari Senin meringkus seorang pria yang ketahuan membongkar kios di salah satu blok di pasar ini. Saat itu petugas sedang rutin berpatroli di sekitar area pasar, tiba-tiba melihat seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan mondar-mandir di sekitar kios busana di lantai 2. Setelah diperiksa, petugas menemukan sejumlah pakaian dan kain di dalam karung. Pelaku tidak bisa mengelak lagi dan langsung dibawa ke pos keamanan. Sekitar jam 10.00 telah terjadi percobaan pencurian di Pasar Wamanggu, tepatnya di lantai 2, Los L
206. Kebetulan anggota melaksanakan patroli di lantai 2, mendapati satu orang yang sudah membuka pintu los pedagang tersebut, yakni pedagang pakaian. Pelaku berhasil masuk ke dalam kios dengan cara membongkar pintu. Sebelumnya ia sudah mengamati lokasi dan mencari waktu yang tepat untuk beraksi. Pelaku bersama barang bukti kini diamankan kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih mencari seorang lagi pelaku yang kabur saat akan ditangkap. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 2 Jayapura mengumumkan realisasi penerimaan negara bukan pajak tahun 2025 hingga bulan Oktober. KSOP Jayapura mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak hingga Oktober 2025 mencapai 4.623 juta rupiah atau 113% dari target sebesar 4.103 juta rupiah. Kepala Seksi Lalu Lintas, Angkutan Laut dan Usaha Pelabuhan KSOP Kelas 2 Jayapura, Samuel Yabes mengatakan sektor pendapatan jasa pelabuhan yang memberikan sumbangan besar yakni sektor jasa navigasi dan jasa perkapalan serta kelautan. Lonjakan PNBP ini juga didorong peningkatan aktivitas kunjungan kapal termasuk kapal wisata asing berbendera Prancis dan Belanda yang sandar di Pelabuhan Jayapura sepanjang tahun ini. Tahun ini kita bisa tinggal 2 bulan lagi. September dan Desember kita bisa melampaui daripada target 2024 ini. Sektor yang jadi untuk tahun 2024 ini kita sudah melebihi daripada target, ya itu sudah 113% pengguna jasa dapat tertib dalam membayar akan pada jasa-jasa kepelabuhanan, gitu. Dari pelayanan kita berikan, jadi kita servisnya pelayanan kami berikan itu secara cepat, ya, sehingga nanti bisa berdampak daripada kinerja dari pelabuhan itu, sehingga nanti untuk PNBP itu juga bisa meningkat. Samuel Yabes optimistis hingga akhir Desember 2025 realisasi PNBP KSOP Jayapura bisa mencapai angka 6 miliar rupiah. Dengan pencapaian tersebut, KSOP Jayapura berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan negara, khususnya sektor transportasi laut. Hendra dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polisi di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua membekuk 3 pelaku pengeroyokan yang menyebabkan seorang warga bernama Ramli tewas. Satuan Reserse Kriminal Polres Sarmi saat ini tengah mendalami motif para pelaku dan memburu pelaku lainnya. Pengeroyokan terjadi pada hari Jumat pekan lalu di Jalan Kelurahan, Sarmi Kota. Korban berusia 56 tahun ditemukan tidak berdaya. Warga sekitar lalu membawanya ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong karena menderita luka parah. Tidak berapa lama polisi langsung meringkus para pelaku, namun sebagian lagi masih buron. kurang lebih tidak sampai 1 kali 24 jam. Kami bergerak sampai subuh, para pelaku bisa kita tangkap. Salah satunya berinisial AY. Selanjutnya anggota bergiat lagi sampai pagi. Setelah itu kami dikabarkan dari rumah sakit bahwa yang korban dirujuk ke Jayapura, tapi di perjalanan korban sudah meninggal dunia. Syukur alhamdulillah tidak sampai 1 kali 24 jam kami sudah menangkap para pelaku, kurang lebih ada 3 orang. Peristiwa terjadi ketika pelaku merobek baliho permainan judi. Korban kemudian menegurnya, namun pelaku justru marah dan mengeroyok korban hingga tewas. Jenazah korban rencananya akan dimakamkan di kampung halamannya di Sulawesi Selatan. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Sarmi, Papua. Perkembangan terbaru kasus pembunuhan istri pegawai pajak di Manokwari terus menuai reaksi publik.
Tokoh agama Manokwari Pendeta Vince Bonsapia mengecam keras aksi pelaku yang dinilai sangat keji dan tidak berperi kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa pelaku wajib dijatuhi hukuman seberat-beratnya karena kasus ini termasuk salah satu yang paling brutal di Manokwari. Kami juga tidak terima karena maksudnya itu seorang perempuan itu sudah terjadi dan itu makanya kalau saya lebih baik untuk yang melakukan itu ditangkap dan juga harus ada hukuman setimpal dengan perbuatannya. Tidak hanya tokoh agama, Wakil Ketua DPRD Manokwari, Suryati, juga meminta agar majelis hakim memberikan vonis hukuman mati bagi tersangka. Ia menyebut selama ini kriminalitas di Manokwari umumnya kasus kecil, namun pembunuhan ini sangat mengerikan dan telah mengguncang perhatian nasional. Damai walaupun ada kriminal tapi kriminal kecil saja yang bisa terus ini sungguh di luar dugaan kita. Kalau bisa sih memang dihukum mati karena sudah tidak sangat manusiawi. Senin 10 November pekan lalu warga dikejutkan dengan temuan mayat perempuan di dalam septic tank sebuah rumah kosong di kawasan Reremi, Manokwari. Korban diketahui bernama Aresti Gunarti Narga, istri seorang kepala seksi di kantor pajak Pratama, Kabupaten Manokwari. Korban dan suaminya diketahui baru 3 bulan pindah tugas dari Jakarta dan mengontrak rumah di kawasan tersebut. Polisi kemudian bergerak cepat dan menetapkan Yahya, seorang tukang bangunan, sebagai tersangka utama. Ia diduga telah merencanakan pembunuhan, melakukan mutilasi, kemudian menyembunyikan jasad korban di septic tank untuk menghilangkan jejak. Pelaku kini terancam hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati sesuai pasal pembunuhan berencana. Edi dan Riantonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Peredaran narkotika di kota Jayapura masih tergolong tinggi. Sepanjang tahun 2025, Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota berhasil mengungkap 50 kasus narkotika dengan 71 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 7 diantaranya merupakan warga negara Papua Nugini yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal. Kasat Narkoba Polresta Jayapura Kota AKP Febri Pardede mengatakan dari 50 kasus yang diungkap, 38 kasus terkait penyalahgunaan obat-obatan berbahaya, 4 kasus ganja, 5 kasus sabu-sabu, serta 1 kasus peredaran minuman keras tanpa izin. Pelaku narkotika khususnya jenis ganja, ini kan modusnya atau tujuan mereka itu untuk faktor ekonomi. Jadi mereka ini menjual ganja dengan alasan mereka tidak memiliki pekerjaan dan mengambil jalan pintas untuk menjual narkotika jenis ganja baik di dalam kota Jayapura maupun sampai mencoba untuk mengirim keluar kota Jayapura. Jadi kalau dari kami dari Sat Narkoba sendiri kami tetap berupaya untuk semaksimal mungkin mengantisipasi dan menindak segala bentuk jenis peredaran narkotika, khususnya pengedar. Sebagian besar tersangka mengaku menjadi pengedar karena terdesak kondisi ekonomi. Polisi mengimbau warga tidak bersentuhan dengan narkoba karena bisa dipenjara. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Gerak-gerik seorang pria ini sangat mencurigakan. Ia membawa sebuah kardus dan menaruhnya tepat di sebuah kios di Jalan Cemara, Merauke pada hari Senin. Tampak jelas seseorang membawa sebuah kardus yang dibakar kemudian menaruhnya tepat di depan pintu kios. Tak berselang lama api membesar dan membakar area depan kios. Pemilik kios yang terbangun karena cahaya api langsung keluar dan berusaha memadamkan kobaran yang semakin membesar. Beruntung, api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke bagian dalam bangunan. Pelaku pun langsung melarikan diri setelah aksinya diketahui. Kasih Humas Polres Merauke Ibda Andre mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap situasi lingkungan sekitar. Mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Merauke agar selalu berhati-hati terhadap kasus kebakaran rumah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pastikan instalasi listrik dalam keadaan baik, sumber api
agar disediakan alat pemadam kebakaran atau APAR, dan pastikan kompor-kompor kalau meninggalkan rumah agar dimatikan. Dan yang terakhir, dapat memasang keamanan CCTV di tiap-tiap rumah untuk berguna menjaga keamanan rumah kita. Polisi saat ini tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku dan motif di balik aksi berbahaya tersebut. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyabe.